Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah subuh Masjid Siti Halimah yang dirahmati Allah, pertama-tama mari sama-sama senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dimudahkan langkahnya, masih disehatkan badannya untuk menuju Masjid Siti Halimah guna menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa menjalankan syariat Islam hingga yaumil akhir nanti. Jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini insyaallah kajian ba'da subuh akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Faham Syah yang alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita dengan tema badai fitnah dan solusinya. Baik, dan sebelum dimulai saya akan kembali menyampaikan terkait dari profil penceramah kita di Sabtu pagi hari ini. Baik, nama lengkapnya adalah Bapak Ustadz Dr. Faham Syah. Saat ini beliau tinggal di Jalan Nuri 3 nomor 58. Adapun latar belakang pendidikan untuk S1 dan S2-nya di Universitas Indonesia dan S3-nya di TMU Jepang, dan aktivitas beliau saat ini adalah sebagai dosen di Universitas Nasional Jakarta. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita buka kajian kita di Sabtu pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kepada Pak Ustadz kami persilakan. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat karunia serta kasih sayangnya dan juga hidayahnya serta bimbingannya, sehingga Allah mudahkan pada pagi hari ini langkah kaki kita menuju masjid, rumah yang Allah cintai ini. Mudah-mudahan ibadah kita, duduknya kita pada pagi hari ini akan dicatat sebagai amal-amal saleh yang akan memberatkan timbangan kita kelak di yaumil akhir, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kami sampaikan dan kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya,
dan siapa saja di antara umatnya yang selalu berpegang teguh dengan ajaran beliau, dengan sunnah-sunnah beliau, berpegang teguh dengan syariat yang dibawa oleh beliau hingga yaumil akhir kelak. Kemudian tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus masjid Siti Halimah, terutamanya kepada Bapak Ade yang telah memberikan undangannya kepada kami dan juga kesempatan untuk bisa berkunjung ke masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang telah disampaikan tadi, kita akan berbicara tentang badai fitnah dan solusinya. Sebelum kita masuk kepada pembicaraan atau tema tersebut, mari kita kupas dulu tentang judulnya, Pak. Ya. Badai itu kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya angin kencang yang bertiup, atau kadang-kadang juga dibilang orang angin topan. Fitnah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyampaikan berita tanpa fakta yang tujuannya untuk mencemarkan atau menjatuhkan kredibilitas seseorang. Itu fitnah dalam pengertian bahasa kita. Dan solusi artinya atau maknanya adalah jalan keluar, pemecahan, penyelesaian dari apa masalah yang dihadapi. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini sesungguhnya kita akan mengangkat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabirnya, di mana dzakara lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu kepada para sahabat. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Annaha satakunu fitnah, bahwasanya akan datang ke tengah-tengah kalian yang namanya fitnah. Falam yasma'hu katsirun minan nas, tetapi ketika itu kebanyakan manusia, maksudnya para sahabat, mereka tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kurang menyimak apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, maka berkatalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika itu, ala tasma'una ma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian mendengar apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian mereka bertanya, ma qala, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqal, maka Mu'adz menjawab, innaha satakunu fitnah. Jadi ketika para sahabat kurang menyimak, maka Mu'adz mengatakan innaha satakunu fitnah, bahwasanya akan terjadi fitnah di tengah-tengah kalian. Faqalu, lalu ramai-ramai sahabat yang tadi tidak mendengar, yang tidak menyimak apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, wa kaifa lana ya Rasulullah, bagaimana kami ya Rasulullah, wa kaifa nasna, dan bagaimana, apa yang harus kami perbuat ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tarja'una ila amrikumul awwal, hendaklah kalian kembali kepada perkara agama kalian yang awal. Itu hadisnya secara lengkapnya, Pak. Ya. Pada hari ini
dan di kesempatan yang berbahagia ini, mari coba kita sama-sama merenungi dari hadis ini. Karena di dalam hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik sebagai bekal kehidupan kita untuk menuju negeri akhirat yang pasti akan kita hadapi. Yang pertama, dzakara lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan apa-apa yang dia terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam hadis lain dijelaskan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada yang tersisa dari sesuatu pun yang akan mendekatkan kepada surga dan menjauhkan daripada neraka, melainkan telah disampaikan seluruhnya kepada kalian. Jadi adalah sifat Rasulullah SAW tabligh, menyampaikan. Enggak ada yang disimpan oleh Rasulullah SAW sesuatu daripada wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk membawa keselamatan bagi kita di dunia bahkan sampai ke akhirat kelak. Itu pelajaran yang pertama. Hendaklah menjadi orang yang menyampaikan sesuatu yang kita dapatkan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu tentang hadis, tentang ayat yang kita yakini kebenarannya, sampaikanlah. Tapi dengan syarat kita harus yakin bahwa itu adalah benar. Kita harus tahu ilmunya terlebih dahulu sebelum kita menyampaikannya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan isi pesannya, innaha satakunu fitnah, bahwasanya akan datang ke tengah-tengah kalian yang namanya fitnah. Nah, kita akan berhenti sejenak untuk sama-sama mengkaji tentang makna fitnah di dalam Islam. Tadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah itu suatu berita yang disampaikan yang tidak berdasarkan fakta untuk menjatuhkan atau mencemarkan nama baik seseorang. Itu fitnah di dalam bahasa Indonesia. Tapi fitnah di dalam Al-Quran maknanya banyak, Pak. Maknanya banyak. Di antara fitnah, makna fitnah di dalam Al-Quran seperti wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ayat ini sering kita kutip nih, sering kita jadikan sebagai quote istilahnya, yang kadang-kadang ketika ada berita yang tidak benar, tidak berdasarkan fakta, kita menukil ayat ini. Sesungguhnya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal di dalam tafsir ayat ini, kata Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, bahwa makna fitnah di dalam ayat itu adalah asyirk, kesyirikan. Ya, jadi makna fitnah di dalam ayat itu adalah kesyirikan. Jadi kalau kita berbicara tentang Al-Quran, harus kita kembalikan dulu, dudukkan dulu permasalahannya. Karena Al-Quran ini kalamullah, yang menafsirkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus kembalikan kepada asal kedudukannya. Jangan kita main kutip ayat, main ambil comot-comot ayat, tetapi pengertiannya, maknanya tidak begitu. Karena ayat itu berkaitan dengan perang kepada orang-orang musyrik ketika itu. Ada lagi makna fitnah, azab. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum tasta'jilun. Itulah fitnah yang kalian dulu minta disegerakan balasannya. Kata para ulama tafsir, makna fitnah dalam ayat itu adalah azab. Ada lagi makna fitnah yang lainnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan fitnah berupa kebaikan dan
keburukan. Fitnah dalam ayat ini maknanya ujian. Karena di dalam kehidupan ini kadang-kadang orang mendapatkan ujian kebaikan, ada ujian keburukan. Kadang-kadang orang posisinya naik, karirnya melambung, pekerjaannya sukses, bisnisnya lancar, rumah tangganya bahagia, itu adalah fitnah. Tapi fitnah kebaikan. Tapi ada juga fitnah keburukan. Dalam kehidupan ini mungkin dia menghadapi kesulitan, kepedihan di dalam hidupnya. Ada juga dia hadapi mungkin keluarganya tidak sesuai dengan harapannya, anak-anaknya mungkin tidak sesuai dengan yang dia cita-citakan. Juga dia mungkin tertimpa sakit dan sebagainya, kesulitan ekonomi dan sebagainya. Itu juga fitnah yang berupa fitnah keburukan. Jadi makna fitnah di dalam Al-Quran itu banyak, Pak. Banyak. Tetapi makna fitnah di dalam Al-Quran itu berbeda dengan makna fitnah di dalam bahasa Indonesia. Ada lagi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah bagi kalian. Ya, nah, jadi jelas nih apa yang dimaksud fitnah itu di dalam ruang lingkup agama kita, agama Islam itu demikian adanya. Sebenarnya ada kurang lebih 10 makna atau bahkan lebih yang dikumpulkan oleh para ulama tentang makna fitnah. Tapi pagi ini kita tidak akan fokus tentang makna-makna fitnah, tetapi kita akan fokus kepada kandungan hadis ini. Nah, itu pelajaran kedua yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Pelajaran yang ketiga, falam yasma'hu katsirun minan nas. Sayangnya kebanyakan manusia pada saat itu ketika disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peringatan itu atau nasihat itu, banyak di antara manusia yang tidak mendengarnya. Kita ambil kalimat hadis ini kepada keadaan zaman kita sekarang ini, Pak. Al-Quran telah sempurna turun kepada kita. Betul kan, Pak ya? Sudah 30 juz turun. Nggak ada lagi Al-Quran setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat atau meninggal, nggak ada. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi pertanyaan bagi kita, sudah seberapa besar perhatian kita untuk mentadabburi atau merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah bertebaran itu, yang sudah dibukukan, bahkan Al-Quran sudah dicetak sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Sudah seberapa besar perhatian kita untuk memperhatikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Pak. Coba kita koreksi sama-sama diri kita. Dalam sehari berapa ayat yang sudah kita baca? Dalam sehari sudah berapa hadis yang kita baca? Dalam sehari berapa ayat yang sudah coba kita tadabburi maksud dan maknanya? Dan dalam keseharian kita sudah berapa hadis yang coba kita baca dan kita amalkan dalam keseharian kita? Ini juga bentuk ketidakperhatian kita kepada apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu fikum amrain, tidaklah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, ma in tamassaktum bihima, yang jika kalian berpegang kepada dua perkara tersebut, lan tadillu abadan, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah-sunnahku dan hadis-hadisku maksudnya. Ya. Jadi kadang-kadang kita umat Islam sendiri kurang perhatian tuh dengan Al-Quran. Al-Quran cuma dibaca kadang-kadang dirapel di bulan Ramadan.
Tadarus mungkin khatam berkali-kali hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kadang-kadang Al-Quran kadang-kadang tidak tersentuh oleh kita sama sekali. Ini adalah bentuk ketidakperhatian kita kepada Al-Quranul Karim, apalagi kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak dibukukan oleh para ulama sejak zaman dulu sampai ke abad sekarang ini. Itu pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil, Pak. Ya, jadilah kita orang yang perhatian terhadap Al-Quran. Jadilah kita orang yang perhatian kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua pusaka peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang akan membawa keselamatan, kejayaan, kesuksesan bagi kita di dunia sampai ke akhirat kelak. Pelajaran yang selanjutnya, faqala Mu'adz bin Jabal. Mu'adz itu hatinya tuh risih ngelihat ketika Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu, kebanyakan para sahabat tidak memperhatikannya, tidak mendengarnya ketika itu. Sehingga Mu'adz mengulangi, bertanya kepada mereka, ala tasma'una ma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kalian mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hikmah yang bisa kita ambil di sini, jadilah kita orang-orang yang senantiasa selalu mengingatkan satu dengan yang lainnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr? Hendaklah kalian berwasiat dengan perkara-perkara yang hak, dengan kebenaran, dengan al-Islam, dengan apa yang datang dari Al-Quran, dengan apa yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berwasiat tentang kesabaran. Jadi kita ini di dunia ini nggak boleh pengen selamat sendiri, Pak. Orang Islam itu seharusnya tidak bersikap individualis, tidak mau hidup nafsi-nafsi masing-masing gitu. Tetapi umat Islam ini harus menjadi umat yang saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada satu orang sahabat yang biasanya hadir dalam salat berjamaah, tetapi dia absen, sahabat itu tahu si fulan kemana nih, si fulan tidak datang. Maka ada sahabat yang mengunjunginya, bertanya, perihal apa yang terjadi gerangan denganmu sehingga engkau tidak datang memenuhi atau ke masjid untuk sholat berjamaah? Mungkin di zaman kita ini sekarang ini langka, Pak, ya langka gitu ya. Padahal sahabat dulu begitu, Pak. Bahkan ada sahabat yang sakit sampai itu ditandu, Pak, ya, dimasukkan sampai ke dalam saf mereka, sahabat yang sakit tersebut. Kalau kita kayaknya jauh, Pak, ya, kita kayaknya prakteknya itu jauh gitu. Kita kadang-kadang sama tetangga juga kurang peduli, kurang perhatian gitu. Apalagi mau menandu tetangga yang sakit untuk ke masjid. Begitulah kehidupan di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu yang kita contoh, Pak, begitu yang kita jadikan potret dalam kehidupan kita, insya Allah, Pak, akan tenang hidup ini, damai hidup ini, ya, akan mengalami kejayaan dan kesuksesan kita di dalam kehidupan dunia ini. Tapi kita lihat sekarang kondisi umat bagaimana. Kondisi umat yang carut marut, yang tidak menentu arahnya, yang belum jelas kemana tujuannya. Sekarang yang penuh itu kafe-kafe kopi, orang gandrung duduk di sana berjam-jam, betah mereka duduk. Belum lagi kedai-kedai yang menjanjikan 1000 macam hiburan, orang betah di sana. Tidak ada lagi mengingatkan, tidak ada lagi yang namanya saling berwasiat dengan yang hak dan juga dengan kesabaran. Hilang itu semua daripada kehidupan potret umat Islam.
Sehingga ketika ada orang yang mengingatkan, ada orang yang coba memberikan nasihat, malah dicurigai, malah diberikan label-label yang negatif. Itu kan kenyataan masyarakat kita pada hari ini, Pak. Ya, kita bercermin saja pada diri kita masing-masing. Lihat kondisi sekitar kita. Makanya kondisi di sekitar Masjid Siti Halimah ini haruslah menjadi contoh, potret bahwa kita saling peduli satu dengan yang lain, kita mengasihi sesama kaum muslimin, dan juga saling berkasih sayang kepada orang-orang yang mungkin tidak seakidah dengan kita. Ya. Itu pelajaran yang keempat yang kita bisa ambil. Jadilah kita orang yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil, ketika Mu'az menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, innaha satakunu fitnah, sesungguhnya akan datang ke tengah-tengah kalian fitnah. Faqalu, maka para sahabat itu ramai-ramai berseru, wa kaifa lana ya Rasulullah. Baru mereka bertanya, bagaimana keadaan kami ya Rasulullah? Wa kaifa nasna, bagaimana kami harus berbuat, bagaimana kami harus bersikap ketika fitnah itu terjadi. Hari ini bapak-bapak dan ibu sekalian, fitnah yang tadi disebutkan di antara maknanya tadi, kira-kira sudah terjadi belum pada kita? Sudah. Makanya para ulama membagi fitnah itu ke dalam dua bagian secara garis besarnya. Makanya di dalam sebuah hadis dijelaskan, inna mimma akhsha alaikum, sesungguhnya yang aku khawatirkan akan menimpa kalian, syahawatil ghai, yaitu syahwat-syahwat nafsu yang dituruti, min butunihim, daripada perut-perut, min butunikum, daripada perut-perut kalian, wa min furujihim, dan juga daripada kemaluan-kemaluan kalian, wa mudillatil fitan, dan juga fitnah-fitnah yang akan membawa kepada penyimpangan atau kesesatan. Di dalam hadis ini fitnah secara besarnya terbagi menjadi dua, Pak. Terbagi menjadi dua. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Jadi secara mudahnya fitnah itu, kalau kita yang banyak tadi maknanya, kalau kita kumpulkan bisa bermuara kepada dua hal, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat itu berkaitan dengan kondisi kita nih. Ada orang yang ingin mencapai kesuksesan, tetapi dia menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Menyogok, pergi ke dukun, pakai orang pintar, jimat dan sebagainya. Karena syahwatnya untuk mengejar kedudukan, syahwatnya untuk mengejar jabatan, posisi dan sebagainya. Belum lagi fitnah wanita pada hari ini. Coba lihat berita yang lagi hot sekarang ini tentang kasus pembunuhan. Karena apa? Karena ada tuduhan sesuatu di dalamnya yang kita sama-sama tahu. Belum lagi fitnah-fitnah syahwat yang lainnya, Pak. Pengen jadi orang kaya tapi pakai cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Jangankan yang halal, yang haram saja sekarang sudah susah. Ini bukan slogan orang-orang Islam, sehingga dia menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah syubhat ini telah beredar di sekitar kita pada hari ini. Betul nggak, Pak? Min butunikum, perut-perut kalian nih, demi kebutuhan perut orang rela berbuat apa saja, mencuri, korupsi, markup dana dan sebagainya.
bantuan yang tidak sampai dari pemerintah dan sebagainya, itu karena urusan itu syahwat. Wa min furujihim, daripada kemaluan-kemaluan, zina, perselingkuhan, prostitusi dan sebagainya. Demi memenuhi syahwatnya, dia jatuh ke dalam fitnah tersebut. Ini keadaan kita pada hari ini, dan ini bertiup kencang. Lihat generasi muda kita, Pak. Belum lama ada berita, ada pesta bikini di dekat wilayah kita sini yang viral ketika itu, masuk berita di mana-mana. Padahal Depok itu kalau baca slogannya unggul apa ya? Unggul, saya lupa yang kedua, yang terakhir religius. Tapi begitulah potret daripada generasi muda kita, Pak. Yang itu menjadi PR buat kita, Pak. Belum lagi narkoba, belum lagi LGBT, belum lagi perkara-perkara yang lainnya yang banyak terjadi di tengah-tengah kita pada hari ini. Itu adalah badai yang menghempas kita dalam perkara syahwat tadi. Tapi kita sadar nggak bahwa kita itu lagi dikepung oleh badai? Kita engah nggak bahwa kita itu sedang dihempas oleh badai yang dahsyat ini, terutama generasi muda kita. Fitnah yang kedua yaitu mudillatil fitan, fitnah yang membawa kepada penyimpangan dan kesesatan. Orang kalau kena fitnah ini, Pak, bisa tersesat dia. Bahkan puncaknya boleh jadi dia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya fitnah syubhat ini akan menyerang kepada jiwa seseorang, menimbulkan keraguan-raguan dalam diri seseorang. Ada nggak orang yang ragu-ragu dengan ajaran Islam pada hari ini? Ada, Pak. Belum lagi kata-kata manis yang dilontarkan oleh orang-orang liberal yang menyamakan bahwa semua agama itu sama, seluruh pemeluknya berhak masuk ke dalam surga. Wahdatul adyan pada hari ini di antara fitnah yang besar ke tengah-tengah kita sebagai umat Islam. Siapa yang memproklamirkan itu? Tokoh Islam juga, orang Islam juga. Ini adalah fitnah syubhat yang menyerang kaum muslimin, yang menimbulkan keraguan-raguan di dalam diri kita. Benar gak sih Islam ini sebenarnya? Coba ngutak-ngatik ajaran Islam tuh, Pak. Yang Nabi SAW udah katakan gak ada yang tersisa sesuatu pun dari ajaran agama ini yang akan mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian neraka, kecuali telah aku sampaikan seluruhnya kepada kalian. Masa kita gak yakin sama Nabi, Pak? Kita nggak percaya dengan sabda Rasulullah SAW tadi, Pak. Belum lagi fitnah-fitnah yang lain, Pak. Kata para ulama menjelaskan hadis ini, fitnah kemunafikan, Pak. Wah, ini berat, Pak. Munafik, kata para ulama, terbagi menjadi dua, Pak. Ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. Nifaq i'tiqadi itu nifaq yang berkaitan dengan keyakinan kita, termasuk keraguan-raguan terhadap ajaran Islam, itu nifaq i'tiqad. Di antaranya lagi, dia senang kalau kaum muslimin itu terpuruk, itu nifaq i'tiqad, yang berkaitan dengan i'tiqad, yang bisa menyebabkan seseorang keluar daripada ajaran Islam, Pak. Nggak main-main nih fitnah kemunafikan hari ini, Pak. Nah, kalau munafik yang kita sering dengar, kalau dia berkata dusta, kalau dia berjanji ingkar, kalau diberi amanah dia khianat, itu nifaq amali, nifaq amalan, perbuatan. Tapi kalau nifaq i'tiqad itu dapat menyebabkan pelakunya, kalau dia tidak bertaubat, dia terkeluar daripada ajaran Islam.
Kita tahu kan tokoh munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Siapa namanya, Pak? Hah? Bukan Musailamah. Musailamah itu yang mengaku sebagai nabi. Siapa namanya? Hah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya? Ya? Nah, itu tokoh munafik. Dia munafiknya bukan munafik janji kan, tapi dia munafiknya i'tiqad. Di depan kaum muslimin dia seolah-olah menunjukkan keimanan, tapi di belakang dia bersekutu dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpura-pura dia. Zahirnya Islam tapi batinnya tidak. Nah, ini juga renungan buat kita, Pak. Nantilah kalau ada kesempatan lain, ada satu hadis yang indah untuk kita renungi ya. Sampai-sampai Hanzalah ketika itu berkata, telah munafik diriku. Abu Bakar dengar, kenapa? Ya karena aku kalau dekat dengan Rasulullah imanku meningkat, kemudian keislamanku, semangat Islamku bertambah. Tapi kalau aku jauh dari Rasulullah SAW, turun lagi drop. Jangan-jangan aku ini munafik. Itu sahabat, Pak, perasaannya sampai begitu, Pak. Ya, ketika bersama Rasulullah, wah aku semangat untuk beramal, aku semangat untuk menerapkan ajaran Islam. Tapi kalau udah jauh, ya itu mereka seperti itu saja merasa munafik. Bagaimana dengan kita yang terkadang malas untuk melakukan sebuah amalan? Pernah nggak kita merasa bahwa kita itu telah munafik sebagaimana Hanzalah dalam hadis tersebut? Wah, berat nih, Pak. Ya. Tuh fitnah kemunafikan, Pak. Fitnah kekufuran juga hari ini. Bagaimana orang-orang di luar Islam yang terus berdakwah agar kaum muslimin ini ada di antara mereka yang berpindah kepada ajaran mereka. Ada, Pak, di sekitar kita mungkin ada yang dulunya beragama Islam, kemudian dia berpindah kepada agama yang lain. Karena apa? Karena banyak faktor. Faktor apa? Ekonomi. Faktor apa? Jabatan. Faktor apa? Cinta. Ada orang yang ingin menikah karena pasangannya beda agama, dia relakan dia berpindah agama mengikut agama pasangannya tersebut. Ada nggak zaman kita sekarang ini? Banyak. Akhirnya nikah ke luar negeri, catatan sipil. Padahal fatwa MUI sudah jelas nikah beda agama itu jelas fatwanya. Tapi tetap dilakukan. Kabur ke luar negeri agar tercatat. Fitnah nggak itu, Pak? Fitnah, Pak. Makanya tolong bapak-bapak sekalian diawasi anak-anak kita nih. Karena sangat mengerikan, Pak. Saya punya anak saya paling besar itu baru kelas 4 SD, Pak. Karena saya termasuk nikah yang agak telat. Kelas 4 SD, pekan yang lalu, minggu lalu, ya, pekan lalu, dia bilang kepada saya, ya, masa tadi ada temanku bilang, I love you. I love you. Anak SD kelas 4, Pak. Anak saya wanita, perempuan. Terus kamu jawab apa? Enggak, aku diam aja. Udah aku tinggalin. Itu SD sekarang, Pak. Belum lagi anak-anak SD yang melakukan hubungan seks. Kan ada sampai divideokan itu, jadi viral. Itu fitnah yang terjadi di tengah-tengah kita, Pak. Dan Depok ini, jujur saja, dari pengamatan saya ini perlu waspada kita generasi mudanya. Ya, perlu waspada. Jangan kita lengah kepada generasi muda kita. Nanti di akhirat kita rajin ke masjid, anak kita dalam keadaan yang jauh daripada Allah,
bisa menjadi pengganjal bagi kita untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah itu benar-benar ada, dan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu menjadi kenyataan pada hari ini. Itu adalah bukti nubuwah, bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang disampaikannya itu pasti dan pasti akan terjadi. Nah, itu kita harus yakin, Pak. Makanya kalau kita banyak baca-baca hadis, Pak, apalagi hadis-hadis tentang fitnah, Pak, Masya Allah, Pak, dijelaskan di dalam hadis-hadis tentang fitnah, la taqumus saah hatta yataqarrabaz zaman, tidak akan tegak kepada kalian hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat, maksudnya sampai zaman terasa dekat bagi kalian. Kita merasa dekat gak hari ini waktu, Pak? Jumat ke Jumat aja sebentar rasanya, tahun sebentar rasanya. Kita sekarang udah masuk tahun 1444 Hijriah. Belum lama kayaknya kita baru 17 Agustus. Pekan depan nih udah 17 Agustus lagi. La taqumus saah hatta yadhharuz zina wa yadhharul qatl. Akan maraknya, merajalelanya perzinahan, juga akan merajalelanya yang namanya pembunuhan. Apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kenyataan pada hari ini. Dan itu fitnah bagi kita, Pak. Fitnah. Saya nggak ngerti dan saya tidak tahu apakah kita merasa tertampar diri kita dengan fitnah itu atau kita nyantai-nyantai aja. Itu kembali kepada individu kita masing-masing. Insyaallah sampai sini bisa dipahami, Pak, ya, bisa diikuti, Pak, ya, karena kalau mau dibahas nih masih panjang, Pak. Belum lagi fitnah-fitnah berupa penyelewengan terhadap nas-nas yang ada. Saya lihat di YouTube, Pak, ya, ada seorang penceramah, dia menyampaikan di dalam ceramahnya bahwa di akhir zaman nanti wanita dengan pria itu 50 berbanding 1. Maka logikanya satu orang pria boleh menikahi 50 wanita. Kontroversial. Akhirnya ditarik pernyataannya itu. Ini kan mengerikan, Pak. Dari mana hal seperti itu? Makanya memahami nas tidak cukup dengan akal. Nggak boleh memahami nas dengan akal kita semata. Kita harus merujuk kepada para ulama. Belum lagi ada dakwaan, ya, yang mengerikan juga, bahwa Rasulullah SAW itu kadang datang mengunjungi saya. Masya Allah, subhanallah. Ini Rasulullah memang temannya beliau apa? Ya, Rasulullah nggak pernah ke Abu Bakar, nggak pernah cerita Rasulullah datang kepada saya tuh. Umar nggak pernah mengisahkan dalam riwayat-riwayat bahwa Rasulullah datang sepeninggalnya kepadaku. Utsman ibn Affan juga begitu, Ali bin Abi Thalib juga begitu. Tiba-tiba orang di akhir zaman setelah 14 tahun abad lamanya Nabi SAW meninggal, ada yang mendakwakan begitu. Malah ada yang bilang sering Nabi datang kepadaku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Syubhat nggak ini, Pak? Syubhat. Banyak nggak orang yang percaya? Banyak, Pak. Ya, Bapak jangan marah dengan saya, ya. Saya hanya menukil YouTube nih, karena kan sekarang orang referensinya kalau nggak YouTube, Google, Mbah Google. Dua referensi utama kita, YouTube dan Google, bukan Al-Quran dan Sunnah. Nah, iya kan? Ngeri, Pak, hari ini, Pak. Malah di Malaysia ada pernyataan dari salah seorang dai di sana, ya, yang sempat jadi heboh juga di sana. Kalau Rasulullah SAW bilang ke kanan, tuh gurumu bilang ke kiri, belok ke kiri. Pak, lebih tinggi tuh guru daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kontroversial itu, Pak.
Nah, itulah fitnah syubhat, Pak, yang sekarang banyak terjadi di tengah-tengah umat Islam. Makanya umat Islam ini susah mau bersatunya, Pak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Ayat itu dibaca, ayat itu disampaikan di khutbah-khutbah, di tabligh-tabligh, di mimbar-mimbar. Tapi perwujudan dan kenyataannya sulit sampai hari ini. Bukan berarti kita nggak boleh berbeda, Pak. Berbeda itu boleh, tetapi yang tidak boleh itu berpecah belah, apalagi sampai bertikai satu dengan yang lain. Sahabat juga ada perbedaan dulu kok, tapi mereka tetap bersatu di dalam saf. Kalau kita kan enggak. Kalau kita udah berbeda sedikit, cari masjid lain, Pak, salatnya. Ya, tarawih 23 sama 8, oh dia mazhab yang 11 atau 8, dia cari masjid lain, pindah, dia tinggalkan jamaah yang biasanya dia rutini atau lazimi. Nah, ini belum dewasa dalam menyikapi sesuatu. Terjadi nggak itu, Pak? Terjadi. Tarawih masalah itu setiap tahun begitu aja terjadi. Mohon maaf, Pak, ya, ini saya pertama di sini tapi mohon maaf, Pak. Tapi ini merupakan fitnah perpecahan di tengah-tengah umat ini. Jadi jamaah sekalian, kalau kita mau merenunginya, mencamkannya dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih, budi yang halus, insya Allah akan nampak tuh begitu indahnya ajaran Islam, jemaah sekalian. Tapi kita sebagai umat Islam masih banyak yang belum tersadarkan dengan keindahan Islam tersebut, apalagi fitnah terorisme, Pak, yang hari ini juga melanda. Bom sana, bom sini, bunuh diri ini, bunuh diri itu, dengan alasan jihad dan sebagainya. Itu juga fitnah, Pak. Nah, di penghujung ayat ini, ketika sahabat bertanya, wa kaifa lana ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa kaifa nasna, bagaimana keadaan kami ya Rasul, bagaimana kami harus bersikap dan berbuat. Ini menunjukkan kebersihan hati para sahabat, kejernihan akal para sahabat dalam menilai sesuatu. Mereka sangat jernih dan bersih hati mereka. Mereka ingin keselamatan, mereka ingin kesuksesan, kejayaan, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat kelak. Makanya mereka bertanya kepada Rasulullah, minta jalan keluar, minta nasihat, minta petunjuk, minta wejangan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita pada hari ini, Pak? Kita kadang-kadang minta nasihat tuh malu. Apalagi biasanya orang-orang yang sudah agak tua usianya, mohon maaf, ya, ingin bertanya, meminta sesuatu nasihat kepada yang lebih muda itu enggan. Dia kadang-kadang juga merasa gengsi dan sebagainya. Yang muda juga gitu. Enggak enak sungkan Nah, tapi sahabat Rasulullah SAW, apabila itu untuk kebaikan agamanya, dia pasti akan menanyakan. Tuh, bukan untuk kebaikan dunianya loh, Pak, tapi untuk kebaikan agamanya. Itu kan bertanya untuk kebaikan agamanya tuh. Dan termasuk untuk dunianya sendiri. Makanya para sahabat orang-orang yang sangat perhatian dengan agamanya. Dan Rasulullah SAW dalam doa-doanya juga lebih banyak meminta perkara yang hubungannya dengan akhirat.
Kalaupun ya beda dengan kita. Kalau kita dalam doa-doa kita lebih banyak urusan dunianya nih Pak. Masalah kebaikan agama jarang yang kita minta Pak. Masalah tambahan ilmu jarang kita minta. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan ilmu Pak. Di setiap selepas salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam punya doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang tayyib, dan amalan yang diterima di sisimu. Pernah nggak kita minta agar amalan kita diterima di sisi Allah? Mungkin jarang. Pernah nggak kita meminta tambahan ilmu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setiap selepas salat subuh menjadi zikir pagi Pak? Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa tersebut. Makanya salah satu perkara yang selalu diminta bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku berikanlah kepadaku tambahan ilmu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat begitu, dia ingin solusi, ingin keluar dari fitnah itu. Bagaimana ya Rasulullah? Apa yang harus kami perbuat? Maka disampaikan di dalam hadis tersebut, tarji'una ila amrikumul awal, hendaklah kalian kembali kepada perkara agama kalian yang awal. Maksudnya apa? Agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bukan agama Islam yang udah ditambah-tambah tuh. Bukan agama Islam yang udah dikutak-katik. Bukan agama Islam yang sudah diinovasi, dimodifikasi, bukan. Tapi ikut kepada apa? Agama yang dibawa sebagaimana awalnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan dakwahnya oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jemaah sekalian, untuk kembali kepada agama tadi dengan benar, kita butuh ilmu. Kita harus belajar, Pak. Enggak boleh enggak. Kita harus duduk di majelis ilmu. Karena kalau baca biasanya umat kita ini berat. Umat Islam itu enggak boleh jadi umat yang tertinggal, enggak boleh. Umat Islam harus jadi umat yang maju. Dulu sebelum datang Islam, peradaban Islam itu jauh, belum ada. Tertinggal ketika itu. Ya. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membangun, membina para sahabat, akhirnya Islam menjadi maju, menjadi sebuah peradaban yang ditakuti oleh kekuatan besar ketika itu, disegani oleh kekuatan besar ketika itu. Karena apa? Mereka telah terbina oleh didikan dan binaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang hari ini, Pak, ya, apalagi saya juga jujur aja, Pak, saya nggak biasa ditanyakan profil, Pak, ya, nggak biasa, baru kali ini, Pak, ya. Tapi karena permintaan dan permohonan daripada DKM di sini, ya udah. Karena saya nggak biasa, jujur aja, ya. Karena itu sesuatu yang apa namanya, buat saya itu mungkin tidak terlalu penting lah, gitu ya. Tetapi kadang sebagian orang melihat hal yang seperti itu, ya maklumlah kemajuan zaman. Kan sudah di-share tuh. Wah, informasinya bahkan dari awal-awal pekan lalu lah mungkin, ya. Nah, tetapi apakah semua orang menyambut panggilan tersebut, undangan tersebut? Belum tentu. Apakah semua orang akhirnya datang untuk memenuhinya? Belum tentu. Karena apa? Karena tiap orang memiliki sikap yang berbeda terhadap satu informasi.
Ya, jadi jamaah sekalian, duduklah kita bersama di majelis ilmu. Ini adalah taman surga yang dapat kita saksikan di dunia ini. Masa duduk di taman surga nggak mau, Pak? Ya, masa kita, kata Rasulullah, ini taman surga di dunia yang kau kalian majelis zikir, majelis ilmu, yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Masa kita nggak mau? Yang banyak keutamaan kalau kita hadir duduk di majelis ilmu. Masa kita nggak mau? Nantilah ada keutamaan ilmu yang perlu kita pahami. Agar apa? Agar hati kita itu termotivasi untuk belajar tentang Islam. Oh, saya sudah terlambat, Pak. Nggak ada dalam Islam terlambat. Sahabat-sahabat dulu masuk Islam udah tua-tua. Mereka ada bilang terlambat? Nggak ada. Abu Hurairah masuk Islam sudah usianya tua, tapi beliau menjadi periwayat hadis yang paling banyak di antara para sahabat yang lainnya. Abu Quhafah, Bapak kenal Abu Quhafah? Ayah daripada Abu Bakar As-Siddiq. Pada hari di mana Abu Quhafah mau bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, ya, kondisinya udah tua, Pak. Ya. Rambutnya sudah putih, janggutnya sudah putih. Sampai Abu Bakar ketika ayahnya sendiri, ayah kandungnya ini, ingin bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, Abu Bakar tersedih, dia sedih. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, kenapa wahai Abu Bakar? Kalaulah yang bersyahadat, yang mengendahkan tangan itu adalah pamanmu Abu Talib, niscaya aku lebih sukai. Karena kita tahu paman Nabi SAW meninggal tidak memeluk Islam. Sampai begitu perasaan sahabat tuh. Karena orang yang dikasih Nabi tapi tidak memeluk agama Islam. Perasaannya begitu, ingin orang itu masuk Islam, ingin orang itu selamat, ingin orang itu berada di dalam jalan yang lurus. Begitulah kaum muslimin seharusnya, Pak. Ingin agar orang lain juga berada di jalan keselamatan, jalan Islam, agama yang kita yakini kebenarannya ini. Jadi kembali, tarji'una ila amrikumul awal, kembalilah kita kepada perkara yang awal, agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ada modifikasi, yang tidak ada tambahan-tambahan, yang tidak ada rekayasa di dalamnya, tetapi agama yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian. Sebenarnya ini juga masalah bukan hanya di kita, ini masalah yang mendunia sebenarnya. Tapi ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, di dalam rumah tangga kita, dan yang kedua di luar rumah tangga kita. Jadi ada internal dan eksternal. Di dalam internalnya rumah tangga kita harus memperkuat, ya, terutama ayah dan ibu nih, harus menjadi benar-benar panutan bagi anak-anaknya. Jangan ayah nyuruh anaknya sholat, ayahnya lagi santai asik. Nah, ini bukan panutan. Ayahnya di rumah nggak pernah terlihat ngaji baca Quran, anaknya disuruh ngaji tiap habis maghrib. Kan ini bertolak belakang, Pak. Ya, jadikan diri kita itu panutan bagi anak-anak kita. Untuk menjadi panutan kita butuh ilmu, Pak. Nggak boleh enggak. Kita harus tahu bagaimana diri kita itu agar kita bisa menjadi panutan bagi anak-anak kita. Kan sekarang banyak parenting tuh, ya, pembekalan orang tua, TK-TK Islam dan sekolah-sekolah Islam banyak menjadikan itu. Tapi keefektifannya saya nggak tahu, ya. Tapi usaha-usaha itu banyak. Itu faktor eksternalnya. Yang lebih mendominan itu sebenarnya faktor internalnya ini. Ya, kalau bisa anak-anak itu
setiap waktu sholat dibangunkan, terutama subuh. Subuh saya biasanya sholat subuh, kemudian saya pulang, saya bangunkan anak-anak saya, dia sholat. Kebetulan anak saya perempuan semua, ya, jadi dia sholat dengan ibunya, ya, dibiasakan sholat berjamaah dengan ibunya. Ini juga satu cara untuk mendekatkan mereka kepada agama sebagai solusi. Tetapi kembali orang tua harus menjadi potret yang benar-benar mengesankan, idola bagi anak-anaknya. Kadang ayah sibuk bekerja, ibunya kerja juga, anaknya tidak dapat perhatian, mungkin dari babysitter atau dari ART-nya. Padahal Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluargamu daripada neraka. Untuk menjaga diri kita, kita butuh kepada ilmu. Bagaimana cara penjagaan diri yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah? Kita butuh ilmu. Jadi memang kita harus belajar, Pak. Saya juga terus belajar, Pak. Nggak ada kata selesai belajar itu. Suatu ketika Imam Ahmad ditanya, "Mata rahah ya Imam? Kapan kau ini mau beristirahat? Setiap hari belajar ini, mengajar, menulis dan sebagainya, dakwah dan sebagainya. Nggak ada berhenti-berhentinya, begitu terus aktivitasnya." Kata Imam Ahmad, "Ba'dal maut. Aku istirahat nanti setelah aku meninggal. Karena kalau belum meninggal, aku nggak bisa mendiamkan umat nih. Mereka tidak tahu begitu, nggak bisa." Nah, coba kita ambil sikap daripada Imam Ahmad ini ke dalam diri kita nih. Kita nggak bisa nih mendiamkan anak-anak kita nih seperti ini. Dulu saya kerja di luar kota, Pak. Ya. Kemudian karena anak-anak sudah besar, akhirnya saya memilih untuk meninggalkan itu. Ya, makanya sekarang saya akhirnya memutuskan untuk udah di sini aja deh. Nggak bisa nih. Pergaulan anak sekarang luar biasa nih, dahsyatnya nih. Nanti yang celaka bisa saya nih. Orang kan ngelihat orang tuanya siapa tuh? Bapaknya siapa? Ya. Jadi kita sebagai seorang suami, kalau yang sudah menikah, penting bagi kita untuk memperhatikan itu. Dan saya biasanya Sabtu malam selepas maghrib itu ada pengajian keluarga, Pak. Ya, anak dan istri-istri. Selepas sholat maghrib saya pulang ke rumah, mereka sudah selesai sholat, kita ada pengajian sampai menjelang Isya. Yang ringan-ringan aja. Kenalkan anak-anak kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah? Bagaimana kita harus beribadah kepada Allah? Nah, tentu itu orang tua harus tahu bagaimana caranya melakukannya. Makanya kita harus benar-benar, Pak, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu, tarji'una ila amrikumul awal, itu memang benar begitu, Pak. Itu konsepnya itu. Tetapi dijabarkan dengan banyak cara. Cara yang selanjutnya, kita bawa anak-anak kita ke pengajian-pengajian anak. Sekarang ada kok, Pak. Saya lihat waktu itu di daerah mana ya, dekat Meruyung sana, ada kajian anak-anak Islami, kisah-kisah anak. Bawa anak kita ke situ, sekaligus bersosialisasi, ya, dan mereka juga bisa mendengarkan kisah-kisah Islami yang isinya insya Allah akan menambahkan semangat mereka di dalam beragama. Nah, bagus juga nih kalau di masjid ini bikin program untuk anak-anak. Banyak nggak di sekitar sini anak-anak nih? Banyak ya? Perlu tuh kepada Pak DKM saya usulkan nih, bikin program anak-anak, misalnya hari Sabtu atau Ahad jam 9 pagi, orang tuanya datang nganterin ke sini, undang penceramah yang bisa menyampaikan kisah-kisah
Islami, kisah sahabat Nabi, kisah Khulafaur Rasyidin dan sebagainya. Ya Pak ya, tapi jangan lupa di dalamnya dikuatin dulu. Karena kalau di dalamnya nggak dikuatin, tuh anak nggak ada ketertarikan ingin datang. Enggak, enakan main game. Apalagi kalau di rumahnya disuguhkan nih. Kalau kata saya dengar di YouTube ada ustadz yang bilang, ini namanya setan gepeng. Setan yang berbentuk gepeng katanya. Karena banyak di antara kita yang lalai. Jangankan anak kecil Pak, orang dewasa aja ada kok yang berjam-jam di depan handphone. Udah jam 1 malam masih online WhatsApp. Ya, makanya ada ustadz saya dengar di YouTube, dia bilang nih setan gepeng, bukan kata saya Pak ya, kata ustadz itu. Memang benar banyak orang yang lalai dengan ini. Ini juga fitnah nih Pak. Teknologi itu fitnah juga. Kalau kita nggak bisa mengawalnya dengan baik, jadi fitnah buat kita. Jadi banyak cara Pak. Nah, coba deh kita bikin acara sebulan sekalikah atau 2 pekan sekalikah, bikin acara anak-anak, kumpulkan anak-anak di sini, bikin acara itu. Selain ada TPA di sini ada TPA Pak. Nah, itu. Tapi kalau ada acara kisah-kisah seperti itu akan menambah mereka, wah asik, bulan depan ada kisah-kisah nih, kita ke masjid yuk. Nah, kalau anak sudah cinta untuk ke masjid, insya Allah itu pertanda baik Pak. Tapi untuk menumbuhkan rasa cinta anak untuk mau ke masjid, itu tugas di dalam. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sedikit kisah Pak ya, ketika beliau menginjak usia 7 tahun, sebelum waktu subuh tuh sama ibunya dimandikan, dipakaikan pakaian yang bagus, disisir rapi rambutnya, dan diantarkan dia untuk pergi salat subuh. Selepas itu dia pergi belajar dengan guru-guru atau ulama-ulama yang ada pada zaman itu Pak. Tuh begitu Pak. Coba anak kita yang laki-laki ini sebelum subuh dibangunkan. Ya, kemungkinan kalau bisa diajak, tapi sebelumnya harus dididik dulu di rumah. Kalau ke masjid jangan berisik, jaga adabnya, ya, sehingga anak itu akan terbiasa nantinya Pak, pelan-pelan. Wah, ya, jangan anak subuh udah 7 tahun lebih gitu ya, kok nggak dibangunin? Wah, biarin aja, masih anak-anak. Ya, padahal kata Nabi kalau umur 7 tahun tuh mulai diajarin sholat. Ini kadang-kadang bapak ibu saking sayangnya sama anak, ya, nggak didiemin aja, udah biarin aja, biarin. Sekecil. Anak saya alhamdulillah Pak, puasa Ramadan pun, saum Ramadan, ya, yang besar itu alhamdulillah nggak kalah sama sekali Pak. Baru 9 tahun tuh. Yang nomor 2 usia 4 tahun lebih sedikit, 4 tahun 5 bulan, sekarang Agustus, ya, hari pertama kedua setengah hari, pas hari-hari selanjutnya udah full akhirnya Pak, karena dia malu, wah kok kakaknya nggak buka, saya makan siang-siang. Akhirnya tertarik gitu. Tumbuhkan itu di dalam rumah tangga kita Pak. Makanya rumah tangga baiti jannati itu jangan cuma jadi slogan, tapi benar-benar diusahakan untuk bisa diwujudkan. Mungkin begitu Pak ya usulan, tapi sekali lagi ya kalau DKM berkenan tolong dipikirkan usulan tersebut, atau program-program lainnya lah, program-program lainnya. Mungkin program misalnya bawa anak-anak kumpulkan pergi ke lembah gurame gitu ya, kemudian diadakan arahan-arahan, oh ini lihat pohon, siapa yang menciptakan pohon? Allah, gitu ya. Kemudian oh itu keindahan, lihat langit yang tinggi terbentang, nggak ada tiang dan sebagainya, siapa yang menjadikan itu semuanya? Allah. Tumbuhkan mereka di dalam diri mereka bahwa Allah adalah zat yang berhak dan wajib disembah di muka bumi ini dengan peribadatan yang sebenarnya.
tumbuhkan dulu nilai-nilai iman di dalam diri anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita akhiri kajian pada kesempatan kali ini, dan alhamdulillah banyak sekali poin-poin yang beliau paparkan, dan saya sedikit merecall ya satu poin yang disampaikan, dan ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua terkait pentingnya bagi kita untuk senantiasa memiliki perhatian pada apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dengan pertanyaan, sudah berapa ayatkah yang kita baca di hari ini? Sudah berapa banyak hadiskah yang kita baca hari ini? Dan sudah berapa ayat Al-Qur'ankah yang kita tadabburi pada setiap harinya? Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini menjadi orang-orang atau insan yang terus memperhatikan hal-hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dengan terus membaca Al-Quran, dengan terus membaca hadis, dan juga mentadaburi ayat-ayat Al-Quran di setiap harinya. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.